Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Belinda dari Prodi D4 kelas 5A. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang pangan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah IPTEK atau Ilmu Pengetahuan Teknologi Mutakhir Pangan, Gizi, dan Kesehatan. Materi yang saya ambil yaitu webinar penguatan sistem pangan untuk perbaikan ekonomi, gizi, dan tangguh bencana yang diselenggarakan oleh Bappenas. Dalam webinar tersebut ada 3 narasumber, yaitu yang pertama ada Bapak Jamhari dari Perhepi atau Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Yang kedua ada Bapak Derajat Martianto yang mewakili dari Pergizi Pangan. Yang ketiga ada Bapak Joko Susilo dari Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Dari ketiga narasumber tersebut, saya memilih Bapak Derajat Martianto. Bapak Dr. Insinyur Derajat Martianto MSI merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor atau IPB dengan Fakultas Ekologi Manusia Departemen Gizi Masyarakat tahun 1988. Dan sekarang beliau mendapatkan jabatan sebagai Wakil Rektor di kampus tersebut. Judul dari pemaparan Bapak Derajat Martianto adalah permasalahan dan strategi meningkatkan konsumsi lauk pauk, sayur, dan buah pada kelompok rentan rawan pangan atau rumah tangga miskin yang berpendapatan rendah. Sebelum kita membahas strateginya, kita harus tahu permasalahan yang berhubungan dengan pangan tersebut. Slide pertama yang ditampilkan oleh Bapak Derajat Martianto berisikan rangkuman dari beberapa slide yang dia tampilkan, dikarenakan hal tersebut akan melewati waktu yang diberikan oleh panitia webinar. Dalam rangkuman presentasi oleh Bapak Derajat Martianto, yang pertama adalah masalah di harga pangan di Indonesia. Harga pangan di negara kita ini lebih mahal daripada negara-negara di ASEAN. Terbukti dari data World Food Programme tahun 2021 bahwa harga pangan di negeri kita ini, di mana beras kita harganya lebih dari 2 kali lipat dari harga beras di Vietnam, Kamboja, Myanmar, ataupun Thailand. Dan juga diet berkualitas harganya 2-4 kali harga diet energi. Sesuai data Badan Pusat Statistik bahwa rumah tangga yang berpendapatan rendah yang pengeluaran pangannya kurang dari 60%, sehingga rentan terhadap kenaikan daya beli pangannya. Yang ketiga, harus mewaspadai daya beli yang bukan merupakan kelompok pangan. Di sini, peran kompetitor atau barang-barang yang bukan merupakan pangan cukup besar daya belinya dalam kelompok berpendapatan rendah. Beberapa hal tersebut merupakan masalah pangan di Indonesia. Nah, yang keempat, ini merupakan strategi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan pada rumah tangga yang rawan pangan memerlukan beberapa sistem, di antaranya peningkatan ketersediaan, pengurangan food loss and waste atau FLW, peningkatan daya beli yang dimana ini akan mempengaruhi kemampuan rumah tangga untuk mencapai diet yang bagus atau seimbang. Lalu ada aspek keluarga berencana, kemudian ada pendidikan gizi dan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, di mana ini tidak cukup jika pengetahuan gizi yang baik tidak diimbangi dengan kemampuan mengakses pangan tersebut secara ekonomi. Slide kedua dalam materi ini yaitu isu terkait konsumsi pangan.
Di sini ada beberapa hal yang terkait konsumsi pangan. Yang pertama adalah ketidakseimbangan gizi yang terlalu bertumpu pada pangan sumber karbohidrat. Di mana di Indonesia sendiri bisa kita bilang bahwa nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Hal tersebut merupakan bisa diasumsikan bahwa Indonesia masyarakatnya selalu berupaya untuk mencari makanan yaitu sumber karbohidrat, tetapi tidak mencukupi kebutuhan gizi yang lainnya maupun protein, vitamin atau yang lainnya. Yang kedua, ketidakcukupan pangan jumlah dan mutu pada rumah tangga menengah ke bawah. Kita bisa lihat diagram tersebut di dalam tabel. Pada Q1 memiliki nilai yang paling rendah, di mana nilai tersebut merupakan rumah tangga miskin atau berpendapatan rendah, dibandingkan di Q5 memiliki nilai yang hampir lebih dari 100. Kemudian yang ketiga, kesenjangan antar kelompok pendapatan. Yang keempat, kelebihan asupan yang berpotensi sebagai pemicu penyakit tidak menular. Di slide berikutnya ditampilkan beberapa diagram yang sesuai dengan pangannya. Menurut diagram yang ditampilkan bahwa faktanya bahwa umbi-umbian kontribusinya masih rendah dalam konsumsi di masyarakat. Bisa kita lihat bahwa padi-padian melebihi dari 100, di mana ini tidak terjadi keseimbangan terhadap sayuran dan buah yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Selanjutnya di sini terdapat data proporsi konsumsi buah dan sayur menurut provinsi tahun 2018. Dari data ini bisa kita simpulkan bahwa 95,5% masyarakat Indonesia rendah konsumsi buah dan sayur menurut Riskesdas tahun 2018. Padahal di sisi lain bahwa produksi kita di tahun tersebut berlimpah, artinya itu jauh dari lebih dari kecukupan. Dikarenakan untuk pangan kita yang berlimpah, tetapi di samping itu ada kelemahan untuk mengolah pangan tersebut, entah di bidang teknologi ataupun kenaikan harga pangan ataupun bisa dibilang adanya food loss and waste yang tinggi di masyarakat kita. Dan yang kedua, hampir setengah ketersediaan sayuran dan buah terbuang sebagai sampah makanan. Sesuai data yang ditampilkan bahwa hampir setengah ketersediaan sayur dan buah di negara kita terbuang sebagai sampah makanan. Padahal sampah tersebut bisa kita bilang bisa dikonsumsi. Jika makanan itu terbuang, bisa dikonsumsi untuk masyarakat yang memerlukan. Selanjutnya ada data studi of food loss and waste di Indonesia, bahwa pemborosan makanan di Indonesia sangat besar. Padahal hal tersebut bisa menutupi masalah gizi kurang yang sekarang yang dialami oleh Indonesia sendiri. Pemborosan makanan tersebut bisa saja terbantu untuk memperbaiki gizi kurang yang ada di Indonesia. Juga masalah gizi yang lain, mau itu masalah gizi vitamin A ataupun zat besi. Di sini kita bisa lihat bahwa energi yang rentang kehilangan gizinya dari makanan yang dibuang tadi per orang mencakup 558 sampai 855 kilokalori. Padahal kebutuhan gizi per orangnya itu ada 2100 kilokalori.
Di samping itu juga makanan yang dibuang tadi bisa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang lain, dimana persen populasi Indonesia yang dapat diberi makan dari makanan yang sisa tadi bisa sampai 27-41%. Kemudian di sini terdapat data Susena Maret tahun 2018. Sesuai datanya bahwa yang pertama, pada rumah tangga paling miskin lebih dari sepertiga pengeluaran pangan digunakan untuk memenuhi padi-padian dan lebih 15% untuk makanan jadi. Indonesia sendiri bahwa masyarakatnya berpikir yang penting kita makan tuh harus kenyang. Jadi masyarakat lebih banyak untuk mencari kebutuhan yang berpotensi untuk kenyang. Salah satunya mengonsumsi padi-padian, tetapi tidak memenuhi gizi seimbang lainnya, mau dari sayuran, buah, atau suplemen lainnya. Kemudian 15% untuk makanan jadi, ya untuk contohnya kayak fast food ataupun yang lainnya. Yang kedua, alokasi pengeluaran untuk ikan relatif lebih tinggi dibanding pangan hewan lainnya. Dalam hal ini mungkin hanya ikan tertentu saja yang bisa dikatakan harganya yang murah, berbeda dengan ikan-ikan yang di market, bisa kita bilang ikan salmon ataupun ikan tuna kan relatif tinggi harganya. Tetapi yang bisa kita bilang ikan yang murah itu hanya terdapat yang di pasar, berarti ikan-ikan tertentu saja yang bisa dapat dibeli oleh masyarakat yang berpendapatan rendah. Yang ketiga, alokasi pengeluaran untuk rokok dan tembakau lebih tinggi dari pengeluaran untuk daging, susu, dan telur atau lauk-lauk. Dalam masyarakat berpendapatan rendah, untuk pengeluaran selain pangan itu juga lebih tinggi daripada pengeluaran untuk pangan sendiri. Contohnya seperti membeli rokok ataupun seperti hal-hal lain seperti internet, terus juga ataupun yang bisa dibilang bukan untuk dikonsumsi. Di sini terdapat beberapa jenis ikan yang sesuai dengan harganya yang bisa dibilang per kilo. Yang baru saja saya bilang bahwa harga ikan yang tertentu saja bisa dibilang relatif rendah. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa ikan asin aja bisa dibilang harganya sampai 100-an ribuan, padahal harga tersebut melebihi angka dimana misalkan kayak telur satu papan itu hanya cuman 30 ribuan. Berikut ada ilustrasi, dimana ilustrasi tersebut bahwa butuh upaya yang kuat sehingga kita dapat meningkatkan daya beli, kemudian dapat menghasilkan gizi yang seimbang pula. Maka dari itu beberapa makanan yang kita konsumsi tetapi tidak memenuhi semua gizinya, itu bisa teratasi dengan kita meningkatkan daya beli, seperti kita meningkatkan daya beli untuk di bagian sayuran ataupun vitamin, entah beli suplemen ataupun yang lainnya. Estimasi dampak bantuan tunai dan bantuan pangan terhadap konsumsi pangan rumah tangga. Di sini pemenuhan pangan di suatu rumah tangga miskin atau berpendapatan rendah, pemerintah harus menekankan dengan bantuan pangan, bukan bantuan uang tunai. Mengapa demikian? Karena jika bentuk bantuan tersebut hanya dalam bentuk uang, mungkin saja uang tersebut memilih untuk meningkatkan daya beli yang bukan pangan, seperti internet ataupun rokok tadi. Maka bentuk pembelian pangan tersebut yang kurang tepat. Bantuan pangan yang bisa pemerintah beri untuk masyarakat di bagian rumah tangga miskin atau berpendapatan rendah
Itu bisa saja dalam bentuk tepung, beras, ataupun makanan-makanan lainnya untuk meningkatkan gizi seimbang di dalam suatu masyarakat. Kemudian arah penguatan sistem pangan untuk perbaikan gizi dan penurunan food loss and waste di Indonesia. Di dalam diagram tersebut bahwa semua mengarah ke status gizi. Maka untuk mengarah ke status gizi tersebut ada beberapa karakteristik sistem pangan ke depan yang harus diterapkan di Indonesia. Yang pertama, perlunya perencanaan inklusif melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian mendorong berkelanjutan ketersediaan dan akses pangan lokal dan peperangan komunitas kontributor penting. Yang ketiga ada implementasi fortifikasi dan biofortifikasi atau jaringan pengaman sosial pangan. Yang keempat, perubahan perilaku melalui konstruksi sosial atau edukasi dan penegakan aturan. Yang kelima, menyediakan lebih banyak ketersediaan dan akses gizi dan menekan kehilangan pangan. Dan yang terakhir, memberikan nilai tambah bagi para pengelola. Ringkasan yang saya jabarkan mengenai webinar ini. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.